yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Gereja Kudus terdiri dari 3 bagian, yaitu gereja yang telah menang, yaitu mereka yang ada di surga. Gereja yang sedang menderita, yaitu mereka yang belum masuk surga karena belum cukup suci. Kita sebut di api penyucian. Dan yang ketiga adalah gereja yang sedang berjuang, kita ini. Gereja yang sedang berjuang ada tempatnya, yaitu di bumi. Gereja yang sudah menang dan yang sedang menderita tidak ada tempatnya. Itu mereka ada dalam suatu keadaan. Jadi tidak bisa pilih-pilih kafling. Saya mau di kafling mana lebih bagus, mau di klaster mana lebih bagus. Seperti di bumi ini. Di situ semua orang mendapatkan tempat untuk roh. Jadi bukan tempat untuk badan. Mengapa kita masih mendoakan orang meninggal? Sebab kita percaya belas kasih Tuhan bagi orang yang hidup dan juga bagi orang yang meninggal. Hari ini ditegaskan dalam Injil, orang-orang yang diberikan kepadaku jangan sampai ada yang hilang. Ada tidak yang hilang? Tentu saja mereka yang masuk ke neraka, mereka hilang. Tapi ada yang belum cukup suci, belum waktunya masuk ke surga, masih disucikan. Untuk mereka itulah kita berdoa. Untuk mereka itulah kita hari ini secara khusus mempersembahkan misa. Meskipun mungkin nama-nama tidak disebut. Banyak orang yang sudah terlupakan. Engkau jadi orang baik, dalam 2-3 tahun orang sudah lupa. Jadi orang jahat, sama orang sudah lupa. Tetapi gereja mewakili iman semua orang, mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Hari ini kita persembahkan, di sini ada 460 nama di sini. Juga ditayangkan di YouTube, juga di Facebook, dan kita tempelkan di papan pengumuman. Kalau ada yang mau mencari nama dari sanak familinya yang didoakan, boleh nanti cari sendiri. Tetapi sebenarnya bagi seorang imam, jika sampai seorang imam berjanji akan mempersembahkan misa, tapi karena kelemahan manusiawinya pada saat itu dia lupa, maka intensi janjinya ini mewakili. Jadi meskipun dia tidak bacakan, itu dia persembahkan sesuai dengan intensi. Nah, hari ini tidak mungkin kita bacakan karena terlalu banyak nama. Banyak orang, banyak gereja ini salah kaprah. Misanya mungkin cuma 1 jam, baca ini setengah jam, bahkan mungkin sampai 2 jam. Nama-nama ini bukan bagian dari liturgi, tidak dibacakan juga adalah sudah intensi. Kadang-kadang orang tidak puas, mau dengar sendiri. Nah, ini tidak benar. Jadi hari ini memang tidak dibacakan. Jangan sampai hal yang nomor 2 ini kita jadikan sebagai nomor 1, menggantikan liturgi. Kita lihat Yesus pernah bersabda demikian,
Ada dosa yang tidak bisa diampuni, baik pada saat orang masih hidup maupun pada saat dia sudah mati. Baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Dunia akan datang apa? Dunia setelah kita mati tentu saja. Jadi masih ada orang yang bisa diampuni kesalahannya di dunia yang akan datang. Juga dalam bacaan pertama kita melihat Makabe. Ketika tentaranya selesai berperang, banyak yang mati. Di antara yang mati itu, mereka menemukan jimat-jimat. Maka menurut Makabe, mereka mati karena jimat-jimat itu. Mereka mati karena menduakan Allah. Menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lain. Dan ia percaya bahwa orang-orang ini belum cukup kudus untuk masuk ke dalam surga. Maka mereka mengumpulkan uang, dipersembahkan di bait Allah untuk didoakan. Artinya dari zaman dulu orang sudah mendoakan orang yang meninggal. Tidak bisa kita mengatakan orang meninggal semua sudah selesai. Selesai tidak selesai kita tidak pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang berbelas kasih. Bahkan ada orang bertanya pada saya, "Pastor, kalau papa saya, mama saya, kakek saya atau siapapun, kalau mereka sudah di surga, masih perlu tidak didoakan?" Ini masalahnya. Kita tidak pernah tahu dia sudah di surga atau belum. Tapi meskipun kita doakan, doanya tidak akan sia-sia. Karena doanya akan sampai untuk orang-orang yang tidak didoakan orang lain. Jangan kita bertransaksi dengan Tuhan, hitung-hitungan. Kalau dia sudah masuk surga, saya tidak doa lagi. Kalau saya sudah sehat, saya tidak usah jaga kesehatan lagi. Saya tidak usah menyembah Tuhan lagi. Saya tidak usah bersandar kepada Tuhan lagi karena saya sudah sehat, karena saya sudah baik sekarang. Itu hitung-hitungan namanya. Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya orang yang terus siap sedia. Jadi meskipun mungkin sanak kerabat kita sudah ada di surga, kita tetap mendoakan mereka. Karena doa yang kita berikan juga akan berguna bagi jiwa-jiwa yang lain. Mendoakan arwah intinya menurut saya itu adalah cinta kasih. Itu adalah bakti kita. Kita berbakti kepada orang tua kita tidak hanya waktu mereka hidup. Atau mungkin waktu hidup kurang kita berbakti. Setelah meninggal baru bikin acara yang wah-wah supaya kelihatan saya anak yang berbakti. Itu percuma. Tapi mendoakan tetap tidak ada ruginya. Berbakti pada orang yang sudah meninggal tetap ada gunanya. Tetapi bagi kita orang Katolik, kita menyadari mereka adalah roh yang mungkin sebagian belum bebas, sebagian sudah naik ke surga. Yang namanya roh dia tidak perlu makanan. Jadi orang Katolik ingat, tidak perlu kita siapkan makanan fisik untuk roh. Mereka sudah roh, tidak perlu. Perkara teman-teman kita agama lain menyediakan itu juga jangan dicela, karena itu adalah tanda bakti mereka. Itulah cara mereka berbakti kepada orang tua mereka. Tetapi bagi orang Katolik, bakti yang terbaik bagi orang yang meninggal adalah mendoakan, bukan kasih makan. Tapi tidak sedikit orang Katolik yang masih abu-abu, tidak jelas Katoliknya. Tadi pagi saya mau misa arwah juga, ada sebungkus mie, nampaknya enak mie-nya. Tapi di tempat yang ya banyak debunya, lalat juga ada di situ. Saya pikir kalau engkau sungguh mau berikan makanan kepada orang tuamu yang masih hidup, akankah engkau taruh seperti itu saja? Kan tidak. Mengapa waktu dia meninggal kau taruh seperti itu saja? Saya katakan, kalau kalian mau saya misa secara Katolik, tolong bawa pergi dulu barang itu. Dan haruslah kita menyadari mereka tidak perlu makanan. Kita berdoa. Maka hari ini mari kita tunjukkan cinta kita kepada orang-orang yang telah meninggal, baik mereka yang kita ingat maupun yang kita lupakan. Di dunia ini ada banyak orang berkorban untuk kita. Tidak hanya orang tua, tidak hanya para pemimpin bangsa, tidak hanya
teman-teman kita. Tapi ada banyak orang yang tidak kita kenal, bahkan tidak kita ingat. Mereka juga berbakti. Satu orang menciptakan kebaikan, maka dunia akan semakin baik. Kita kenal tidak kenal, ketika ada orang berbuat baik, itu adalah berkat untuk seluruh dunia. Semoga sanak kerabat yang kita doakan mendapatkan istirahat yang kekal. Dan semoga Tuhan cepat membebaskan mereka dari siksaan di api penyucian. Siksaan apa? Bukan ada api yang berkobar-kobar. Kalau memang ada, Anda ke situ tuh bau daging, mungkin sedap itu. Kecuali yang sudah lama bakar, mungkin sudah gosong. Tidak, saya katakan tadi keadaan. Keadaan yang bagaimana? Sangat rindu bertemu dengan Tuhan, tetapi belum saatnya. Belum cukup memenuhi syarat. Nah, kerinduan itulah siksaan yang paling besar bagi roh. Roh tidak merasa sakit. Kita kalau disakiti, kita akan merasa sakit. Roh juga tidak sakit hati. Tapi dia merindukan Allah tetapi belum sampai. Tentu yang di surga sudah sampai. Bahkan yang di surga kita percaya orang-orang yang sudah di surga, mereka menjadi orang kudus. Mereka juga mampu menjadi pendoa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati segala bakti dan cinta kita kepada orang-orang yang meninggal, memberkati kita dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Lebih-lebih tidak hanya badan kita terberkati, jiwa kita pun terberkati. Semoga suatu hari kelak kalau kita pun sudah meninggal dunia, masih ada keturunan kita yang mendoakan kita. Tapi paling tidak gereja kudus pasti mendoakan orang-orang yang meninggal.